Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada acara kita yang kita tentu saja beri judul Bincang Islami bersama Manajemen UII. Tentu saja bersama saya, Renaldi Dwi Junianta, yang akan memandu bincang kita, diskusi kita kali ini yang tentu saja asik dan menarik, yang itu kita akan membawakan tema yang sangat relevan bagi anak muda dan juga teman-teman kita yang itu sudah mungkin lebih profesional dibandingkan kita. Tema kali ini sekarang kita sedang berbicara mengenai ukhuwah di lingkungan kerja, bagaimana membangun harmoni dan kolaborasi. Islam mengajari kita tentang persaudaraan, ukhuwah, dan tentu saja nilai-nilai yang tidak sekadar hanya di masjid, tapi harus kuat berada di diri kita saat kita berada kerja di kantor. Nah, untuk kali ini kita akan dibantu oleh ahli pemateri kita, mungkin yang sudah lama berkolaborasi, berukhuwah dalam situasi perkantoran juga. Ada Bapak Arif Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bapak Sukardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keduanya tentu sudah memiliki pengalaman yang baik serta memahami nilai-nilai Islam bagaimana diterapkan dalam dunia SDM atau sumber daya manusia di lingkungan pekerjaan. Nah, tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai dengan diskusi kita hari ini. Dari Bapak Sukardi dulu, bisa diberikan kita bagaimana pencerahannya Bapak? Bicara masalah ukhuwah tentu tidak lepas dari sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pada sebuah majelis, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa suatu ketika umat Islam seperti buih di lautan. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa Nabi? Nabi kemudian menjawab bahwa di masa itu jumlah umat Islam sangat banyak, namun rapuh dan bercerai-berai. Dengan sabda Nabi Rasulullah SAW tersebut, kita kemudian perlu mensikapi bagaimana kita mensikapi atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Al-Hujurat ayat 10 menyampaikan sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, ayat ini tentu menjadi fondasi kita, bukan hanya sekedar merasa bersaudara, tetapi ada kewajiban kita untuk bagaimana mendamaikan saudara kita yang sedang bertikai dalam koridor ketakwaan agar kita semua mendapatkan rahmat darinya. Di kantor kita bertemu dengan berbagai latar belakang, sifat dan kepentingan yang berbeda-beda. Konflik pergesekan kemungkinan sangat terjadi. Dalam organisasi yang modern, konflik tidak masalah sepanjang konflik itu konstruktif dan dalam koridor ukhuwah. Nah, kenapa ukhuwah itu penting? Yang pertama, meningkatkan kualitas kerja. Ketika persaudaraan di antara insan yang ada dalam perusahaan itu sangat baik, tolong-menolong, saling membantu, maka kualitas pekerjaan, service excellence yang disampaikan kepada konsumennya akan lebih baik. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang nyaman. Sekarang ini trennya para pekerja itu bukan lagi memilih gaji yang tinggi, tetapi mereka lebih kepada bagaimana bekerja dengan nyaman. Apalagi sekarang ini dituntut adanya kesehatan jiwa. Nah, oleh karenanya ukhuwah di antara insan yang ada dalam perusahaan itu sangat dibutuhkan untuk membangun lingkungan yang nyaman. Yang ketiga, wujud nyata Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ketika orang melihat bagaimana kita berinteraksi di kantor dengan penuh kasih sayang, saling menghormati dan profesional, mereka akan melihat indahnya ajaran Islam. Inilah dakwah bil haq yang memang menjadi kewajiban kita. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW ini menyampaikan kepada kita semuanya perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berempati bagikan satu tubuh.
Apabila salah satu anggota sakit, maka seluruh tubuh yang lain ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Nah, di tempat kerja kita adalah satu tubuh. Jika ada rekan kita yang kesulitan, mari kita bantu. Jika ada yang salah, mari ingatkan dengan hikmah. Jika ada yang sakit, mari jenguk. Ini adalah esensi ukhuwah. Nah, bagaimana mewujudkan secara praktis dan apa saja tantangan yang sering muncul dalam perwujudan itu? Insya Allah Pak Arief Darmawan ini akan membahas lebih mendalam terkait dengan dua hal tersebut. Masya Allah, memang kalau kita bicara tentang nilai Islami, terutama ukhuwah itu sangat menarik. Karena kita tahu bahwa ukhuwah memang menjadi fondasi dalam berinteraksi. Hablum minan nas itu kalau nggak ada ukhuwah rasanya kayak kurang lengkap. Nah, namun kita perlu nih tahu, karena pertama mungkin ada nih berbagai karakter yang sudah disebutkan tadi. Ada yang mungkin latar belakangnya suka santai, ada yang mungkin latar belakangnya profesional, atau mungkin banyak hal. Mereka berinteraksi dalam lingkungan pekerjaan. Dari nilai ukhuwah ini, dalam harmonisasi dan kolaborasi, mungkin kita bisa mendapatkan sedikit bagaimana aplikasinya, Pak. Bagaimana praktik dan juga tantangan yang mungkin dihadapi saat kita ingin menerapkan nilai ukhuwah ini. Mungkin Bapak Arief Darmawan bisa memberikan kita insight-nya, Pak. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana mewujudkan harmoni dan kolaborasi di dalam sebuah organisasi. Yang pertama, ketika kita bicara harmonisasi dan kolaborasi di dalam sebuah organisasi, kita harus saling mengenal dan memahami. Istilah dalam Islam, kita perlu melakukan ta'aruf dan tafahum, begitu Mas Ray. Ambil waktu sejenak untuk mengenal rekan kerja, bukan hanya saja di level profesional, tapi juga di level personal. Tentu saja dalam batasan-batasan yang wajar. Jadi kita harus mengenal secara personal rekan kerja. Pahami latar belakang mereka, cara mereka bekerja, bahkan mungkin masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Empati itu menjadi penting, ya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadits riwayat Bukhari. Akhlak yang baik adalah kunci ta'aruf yang positif. Begitu Mas Ray. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saling menasihati dalam kebaikan. Tawashau bil haq wa tawashau bis sabri. Ketika ada rekan kerja yang keliru atau salah melakukan pekerjaannya, ingatkanlah dengan hikmah, bukan dengan mencela atau menyebarkan aibnya. Jadilah pendengar yang baik ketika rekan berkeluh kesah, tanpa ikut terjerumus dalam ghibah. Saling menguatkan ketika ada yang menghadapi kesulitan dalam pekerjaan. Seperti Pak Soekardi tadi sampaikan bahwa ketika kita berada dalam sebuah organisasi itu, kita menjadi bagian dari tubuh. Satu sakit, maka bisa jadi sakit semuanya. Yang ketiga, menghindari ghibah, fitnah, dan suudzon. Ini adalah penyakit hati yang paling merusak ukhuwah. Di kantor, di organisasi, godaan untuk berghibah, bergosip tentang rekan kerja, atasan, bawahan itu sangat besar, ya. Ingatlah firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Jika mendengar sesuatu,
kita harus tabayun, harus klarifikasi terlebih dulu, jangan langsung percaya dan kemudian menyebarkannya. Kemudian yang keempat, bagaimana kita harus membangun komunikasi yang efektif, transparansi dalam komunikasi, menghindari miskomunikasi yang bisa menimbulkan salah paham. Kemudian kita harus bisa menyampaikan ide dan kritik dengan bahasa yang santun dan konstruktif, terbuka terhadap masukan dan perbedaan pendapat. Itu bagian dari membangun komunikasi yang efektif. Yang kelima, kita harus menjadi solusi, bukan menimbulkan masalah. Jadi jangan sampai kita menimbulkan masalah di dalam sebuah organisasi, tapi kita harus bahkan menjadi solusi gitu ya. Fokus pada problem solving, bukan problem making gitu ya, Mas Rey. Jika ada masalah, tawarkan bantuan atau ide, bukan hanya mengeluh atau menyalahkan. Persaingan tidak sehat sangat mungkin. Ya, ingatkan diri bahwa rezeki itu sudah diatur, fokus pada peningkatan kualitas diri, pengembangan diri, jangan menjatuhkan orang lain. Intinya, ukhuwah di tempat kerja itu butuh kesadaran dan usaha. Ya, kita semua harus bisa menjadi model bahwa ukhuwah itu memang sangat kita butuhkan di dalam sebuah organisasi. Bukan hanya slogan, tetapi praktek nyata dalam setiap interaksi kita sehari-hari. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana secara praktik ukhuwah dan kolaborasi serta harmonisasi di lingkungan kerja. Saya rasa mungkin beberapa hal tadi, mungkin terutama seperti ghibah ya, itu sangat rawan sekali terjadi pada kita. Tapi kita tahu bahwa kita itu semangatnya bagaimana memberikan kebaikan secara produktif, secara interaksi antar sesama pekerja. Karena kita tahu dengan ukhuwah kita bisa lebih produktif dan tentu saja dengan mendapatkan kebaikan. Semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan itu bisa kita lakukan. Sehingga apa yang penting di sini adalah ukhuwah itu bukanlah sekadar slogan, bukanlah sebuah pilihan, tapi sebenarnya sebuah kewajiban yang harus kita terapkan, kita lakukan baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga mari kita aplikasikan bagaimana ukhuwah, kolaborasi, dan harmonisasi di antara saudara-saudara kita, terutama yang seiman, sama-sama memiliki cita-cita yang sama, yaitu menjadi dapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Amin. Saya rasa mungkin sampai sini dulu. Mohon maaf saudara-saudara, Bapak Ibu, mungkin waktunya terbatas, jadi kita harus mengakhiri sesi kita kali ini. Sampai jumpa pada sesi berikutnya dalam Bincang Islami bersama manajemen UII. Saya sebagai moderator akan menutup sesi kita kali ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.